Literasi dan dampak buruk bersosial media. Kisah yang waktu itu saya baca yang menggambarkan bagaimana teknologi bisa dengan mudah mengubah hidup seseorang. Secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari. Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Artinya, istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Media sosial muncul sebagai bentuk implementasi perkembangan teknologi, yang mana dirinya mampu memberikan apa yang tidak kita dapatkan sebelum hadirnya internet, smartphone, atau berbagai software dan aplikasi lain yang tentu dapat memberikan berbagai kemudahan bagi kita sebagai manusia. Layaknya seorang balita yang tertarik pada mainan barunya, yang akan mempelajari bagaimana cara bermain permainan tersebut. Pada saat manusia memiliki ketertarikan pada internet, manusia juga akan mempelajari apa yang diminatinya. Dalam konteks ini, berarti manusia mulai melakukan apa yang dimaksud dengan literasi, atau secara general dikenal dengan cara yang dilakukan untuk memahami dan mempelajari sesuatu, baik kebendaan atau mungkin non-kebendaan. Apabila manusia tertarik untuk bersosial media pada dunia maya, maka ada tuntutan atas dirinya untuk memahami software tersebut. Untuk memahami suatu software, ada keharusan manusia untuk mengerti terhadap jaringan internet. Dan apabila dirinya tertarik pada internet, maka dia mampu mengubah apa yang ada pada dirinya, sebagai bentuk sifat keingintahuannya terhadap suatu hal. Namun, hal tersebut tidak akan terwujud apabila tidak ada kemauan untuk melakukan tindakan literasi bersosial media. Lalu, apa sebenarnya pengertian literasi? Dimulai pada abad ke-17, di mana lembar kertas dan buku mulai muncul. Hal ini merupakan proses kausalitas dari adanya metode percetakan yang dilakukan, dengan menghasilkan lembaran kertas dan memangkas biaya bahan bakunya. Hal inilah yang mendorong manusia pada zaman tersebut mau dan gemar untuk mempelajari sesuatu, dan tentunya membaca buku. Semakin aneh pada saat kita tahu tentang sejarah literasi, yang ternyata coffee shop juga memegang peranan penting di dalamnya. Coffee shop menjadi tempat berkumpulnya para kutub buku di masa itu, menjadi tempat bertukar pikiran, dan tempat berkelahian bagi manusia yang merasa memiliki perbedaan pendapat. Dan akibat hal tersebut juga, sekarang dikenal dengan istilah bahwa semua pendapat dianggap benar. Kembali pada pengertian literasi, apa sebenarnya pengertian dari literasi? Jika melihat dari Wikipedia dengan penjelasannya yang sangat kompleks, literasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, apa hanya pada konteks tersebut literasi diartikan? Konsep literasi sendiri sebenarnya mengacu pada kepribadian seorang manusia, bukan hanya tentang bisa baca tulis, menghitung, atau mengetahui berbagai hal. Namun, bagaimana dari pengetahuan yang banyak itu manusia bisa mengambil sikap terhadap dunia? Mengambil sikap di sini maksudnya kita memiliki kepribadian, dan kepribadian tidak dapat ditiru antara satu manusia dengan manusia yang lain. Setiap orang memiliki kepribadian yang unik, dan itu harus ditemukan dengan cara kita berliterasi. Sebagai contoh saat kita melihat senja, apakah senja tidak memiliki nuansa tertentu, atau hanya berpindahan antara siang dan malam? Apabila kita membaca cerpen dari Seno Gumira Aji Dharma tentang senja, maka kita mampu mengetahui apa yang sebenarnya terkandung dalam senja, dan mampu menyikapinya dengan pribadi kita sendiri. Bahkan saat kita berliterasi tentang suatu agama dan mengetahui larangan apa saja dari agama tersebut, maka kita akan menjadi manusia yang mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dengan begitu, terbentuklah suatu kepribadian yang absolut pada diri manusia sebagai bentuk gerakan literasinya. Literasi diartikan sebagai kepribadian. Lalu, bagaimana kaitannya dengan bersosial media? Menurut saya, sosial media pada masa sekarang dianggap sebagai dunia paralel, dunia yang memiliki keadaan yang tidak ada pada dunia lain. Sebagai contoh tentang sebaran informasi, di mana dunia nyata hingga detik ini tidak mampu menyebarluaskan informasi secepat dunia maya. Dengan begitu, apa yang ada pada dunia maya tidak kita temukan pada dunia nyata. Tentu, sebagai layaknya manusia yang hidup pada dunia barunya, maka manusia tersebut harus belajar tentang adab dan norma pada dunia maya. Di poin ini, literasi dibutuhkan. Dengan kita mampu mempelajari sosial media, mengetahui isi dari sosial media, dan menyikapi terkait isi tersebut, maka kita mampu menjadi manusia yang beradab versi dunia maya. Hal ini jelas tidak lepas pada gerakan literasi bersosial media sebagai bentuk pemahaman kepribadian. Dengan menyikapi berbagai keuntungan dan kemudahan dari sosial media, seorang manusia mampu menjalani aktivitasnya dengan mudah dan efisien. Tentunya, sebagai suatu hal yang normal, jika di balik kelebihan pasti ada kekurangan. Apa kekurangan kita bersosial media?
Kekurangan ini tidak dapat digeneralisasikan pada setiap manusia, yang tentu setiap manusia mampu menyikapinya dengan caranya sendiri. Yang pertama, kegelisahan. Akibat dari kemauan manusiawi yang mengharuskan memiliki kesempurnaan, menulis kutipan dengan sempurna, mengunggah foto terbaik, atau yang lainnya. Kedua, perundungan cyber, atau dapat diartikan sebagai pembulian, tetapi bedanya ini terjadi pada dunia maya. Ketiga, yaitu sikap kepribadian yang selalu iri, berkorelasi pada sikap manusia yang serba harus sempurna dan menyikapi kesempurnaan orang lain menjadi sikap iri. Dan yang keempat, yaitu komunikasi. Memang sosial media mampu memberikan kecepatan informasi dan mempermudah dalam komunikasi. Namun, hal inilah yang memberikan dampak pada perilaku untuk berkomunikasi secara langsung. Dengan begitu, sikap simpati dan empati akan pudar sejalan dengannya. Sebagai penutup, mungkin ada sedikit simpulan dari pembahasan ini, yaitu literasi bersosial media yang berarti cara pribadi kita untuk menyikapi kegiatan kita dalam bersosial media. Kepribadian setiap individu dalam dunia maya atau dunia nyata berbeda, dan menjadi keharusan kita untuk mengerti tentang adab dan norma di dalamnya.